Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Sobar Rahmat. Saya adalah salah seorang dosen di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Darussalam Gontor. Kepakaran saya adalah dalam bidang filsafat pendidikan. Maka hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana pengajaran dalam satu materi dalam bidang itu, yaitu materi filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah materi yang mempunyai bobot 3 SKS. Dan kami mempraktekannya dengan pendekatan student centered learning dengan metode DIA, yaitu pertama delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Delivery adalah memberikan materi tentang satu judul dalam materi ini, yaitu adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam. Dan dari sisi interaction kami menggunakan diskusi dan dialog, dan dari sisi assessment kami menggunakan metode tanya jawab dan juga pemberian tugas. Kemudian CPMK ataupun capaian pembelajaran materi kuliah ini adalah pertama, agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis dari bagian-bagian prinsip-prinsip pendidikan Islam tersebut. Dan nomor ketiga adalah bagaimana mereka bisa merefleksikan dalam kehidupannya sehari-hari tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Ya, di mana tentu saja pendidikan Islam itu berbeda dengan pendidikan yang lain, maka membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Di antara prinsip-prinsip yang ada dalam pendidikan Islam, minimal ada 5 prinsip. Yaitu yang pertama, prinsip bahwa pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam itu sangat penting. Ya, artinya Nabi Muhammad dan juga di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menggambarkan tentang urgensi dari pendidikan di dalam Islam. Yang kedua, prinsip integratif. Artinya bahwa di dalam Islam tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Di mana di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh umat Islam dan kita semuanya untuk belajar bukan hanya pelajaran agama, tapi juga untuk mempelajari tentang alam semesta, tentang gunung, tentang vulkanologi, tentang geografi, tentang astronomi, di mana para ulama-ulama dulu juga mereka bukannya menghafal Quran dan hadis, tapi mereka ahli dalam bidang kedokteran, ahli dalam bidang filsafat, ahli dalam bidang astronomi dan lain sebagainya. Kita tahu ada Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rusdi, Al-Ghazali dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, prinsip holistik. Prinsip holistik ini adalah bahwa kita tahu dalam peserta didik semua mempunyai potensi-potensi yang luar biasa. Maka di dalam Islam kita harus membimbing peserta didik dari segala sisi. Bukan hanya sisi intelektual, tapi juga sisi emosional, sisi sosial, sisi fisik, dan juga sisi spiritual. Intelektual penting, pembelajaran penting, tapi juga emosional peserta didik harus kita perhatikan. Sosialnya juga begitu, karena dalam Islam ada hablum minallah, ada hablum minannas, di mana manusia harus bisa berinteraksi secara sosial dengan baik dengan masyarakat.
dan secara fisik, di mana Nabi Muhammad SAW juga mengajari sahabatnya untuk memanah, untuk berenang, dan juga untuk menaiki kuda. Dan secara spiritual kita didik anak-anak kita untuk bagaimana hablum minallahnya, sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah sisi pendidikan Islam mempunyai sifat inklusif untuk semua orang, ya, bukan hanya orang kaya tapi juga orang miskin, bukan hanya orang yang sempurna tapi juga orang yang cacat. Semua mempunyai hak untuk dididik di dalam Islam. Dan yang terakhir adalah lifelong education, artinya pendidikan dalam Islam itu untuk ataupun sepanjang hayat. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Nah, dalam pembelajaran kali ini setelah kita sebelum kita memberikan materi, kita juga berdoa dan juga menanyakan tentang materi-materi di pekan yang lalu, dan di akhir kita lakukan asesmen, yaitu adalah dengan bertanya kepada mereka tentang apa yang telah kami sampaikan dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya. Dan di akhir juga kita akhiri dengan berdoa meminta kepada Allah untuk keberkahan dari ilmu kita semuanya. Adapun materi filsafat pendidikan Islam ini kami ajarkan di semester 1 Magister Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam keberkahan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita awali kegiatan kita, belajar kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, materi kita tentang filsafat pendidikan Islam, insya Allah pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, di mana pekan yang lalu kita telah mempelajari satu tema, yaitu tentang dasar pendidikan Islam dilihat dari sisi filosofi. Mungkin ada yang ingat dari rekan-rekan tentang dasar pendidikan Islam itu apa saja? Mungkin ada ya. Oh ya, silahkan. Dasar pendidikan Islam berasal dari Al-Quran, Sunnah, kemudian ijtihad dari. Ya, bagus. Jadi dasar pendidikan Islam itu artinya filsafat pendidikan Islam punya dasar yang berbeda dengan pendidikan yang lain, yaitu adalah berdasar dari Al-Quran, hadis, dan juga adalah ijtihad dan pemikiran para tokoh-tokoh filosof muslim. Baik, kita menuju kepada tema yang lain, yaitu filsafat pendidikan dari sisi prinsip pendidikan Islam. Ya, minimal ada 5 prinsip di dalam pendidikan Islam itu. Yang pertama adalah bahwa pendidikan dalam Islam itu sangat-sangat urgent, sangat penting sekali. Yang kedua adalah bahwa di dalam pendidikan Islam adanya integrasi, tidak adanya dikotomi. Ya, integrasi itu artinya tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kemudian yang ketiga adalah holistik. Ya, artinya pendidikan Islam itu selalu mengedepankan kepada menyentuh potensi-potensi setiap siswa. Ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian selanjutnya nomor 4 yaitu adalah pendidikan Islam bersifat inklusif. Artinya untuk semuanya, tidak mengenal umur,
tidak mengenal ras, tidak mengenal juga kaya miskin, semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang kelima adalah prinsip lifelong education atau prinsip bahwa belajar itu sepanjang hayat. Baik, rekan-rekan semuanya, kita mulai dari yang nomor pertama. Apa tadi nomor pertama? Ya, pendidikan Islam, pendidikan dalam Islam itu sangat urgent. Sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya bahwa pentingnya menuntut ilmu di dalam Islam yang berdasar kepada Al-Quran, bahkan janji Allah, orang yang berilmu itu akan ditingkatkan derajatnya sampai derajat yang paling tinggi. Bahkan di dalam sejarah kita ketahui bahwa ada yang namanya kewajiban jihad atau berperang di zaman dulu. Tapi ada satu kelompok yang boleh untuk tidak ikut berperang. Siapa mereka? Mereka adalah penuntut ilmu. Makana mu'minuna liyanfiru kafah. Walau lana faru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya bahwa orang yang menuntut ilmu punya tempat yang sangat tinggi di dalam pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah integratif. Artinya Islam sebetulnya mementingkan mempelajari semua ilmu. Selama ini kita ketahui bahwa ada semacam dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Seolah-olah ilmu agama itu wajib, ilmu umum itu adalah tidak wajib. Seolah-olah agama tidak memikirkan ilmu umum. Padahal kalau kita kembali kepada secara filosofi dasar-dasar pendidikan Islam, bahwa ternyata dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah kepada kita untuk mempelajari alam, mempelajari binatang, mempelajari gunung dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Ibil itu apa? Onta. Kita disuruh mempelajari tentang hewan. Ya, wa ilal jibali, ya bagaimana jibal itu apa? Gunung. Mempelajari ilmu vulkanologi, mempelajari ilmu tentang bagaimana gunung itu kok bisa sampai bisa meletus, bisa juga gunung itu bergeser. Ada di dalam Al-Quran, kita suruh mempelajarinya. Ada lagi ardi, kita harus belajar geografi. Dan banyak sekali dalam Al-Quran perintah-perintah tentang mempelajari hal-hal yang selama ini dianggap sebagai pelajaran umum. Nah, sebetulnya itu adalah kritik kita terhadap pandangan tentang ilmu. Pada dalam Islam semuanya terintegrasi. Maka zaman dulu namanya ulama itu bukannya hafal Quran, tapi dia ahli filosof, dia ahli astronomi, dia juga ahli kedokteran. Kita tahu ada yang namanya Ibnu Sina, the father of doctor. Kita tahu namanya Ibnu Rusdi, beliau sangat hebat dalam ilmu filosof dalam ilmu filsafat, ilmu astronomi, dan banyak sekali ulama-ulama yang hebat bukan hanya dalam masalah fikih, usul fikih, tapi juga hebat dalam masalah ilmu yang sekarang kita anggap sebagai ilmu. Oke. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip holistik. Apa yang dimaksud dengan holistik education? Artinya bahwa di dalam pendidikan Islam itu tidak hanya menyentuh dari sisi intelektual, tapi juga menyentuh sisi fisik, menyentuh sisi emosional, menyentuh sisi sosial, menyentuh sisi spiritual. Jadi Rasulullah itu mengajarkan ilmu, tapi juga menyuruh anak-anak itu disuruh belajar berbagai macam hal. Di antaranya adalah rimahah, memanah, itu fisik. Sibahah, apa? Sibahah itu berenang, naik kuda, ya kan? Itu aja fisik. Dalam Islam pembelajaran fisik juga penting. Kemudian emosional, kita tahu bahkan nafs,
Emosional itu dalam Al-Quran sudah terbagi-bagi. Ada nafsul mutmainnah, ya kan? Ada nafsul ammarah, ada nafsul nawama. Sudah, kita dituntut untuk melihat anak itu bukan hanya dari sisi intelektual, tapi emosinya seperti apa. Itu kita harus mendidik mereka, membimbing mereka secara emosional. Kemudian selanjutnya secara sosial. Kita tahu pembelajaran agama Islam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir far yukrim doifahu. Kita disuruh secara sosial baik dengan tamu, baik dengan tetangga, ya kan? Kita disuruh baik secara hablum minan nas. Artinya peserta didik itu juga kita ajari bagaimana hidup bersosial, bermasyarakat dengan baik. Dan secara spiritual tentu saja, ya, kita didik anak-anak kita untuk sholat, ya, wa'mur ahlaka bis sholat. Anak-anak kita dari mulai umur 7 tahun sudah kita minta untuk belajar sholat, untuk sholat. Artinya secara ruhiyah itu kita sentuh. Jadi dalam Islam pendidikan bukan hanya intelektual. Banyak sekarang sekolah-sekolah, lembaga-lembaga itu yang paling penting intelektualnya. Yang disebut dengan kurikulum hanya intelektual. Padahal emosional juga penting, fisik juga penting, kemudian spiritual juga penting, sosial juga penting. Kemudian yang nomor 4 yaitu pendidikan dalam Islam itu apa sifatnya? Inklusif. Inklusif untuk seluruhnya. Kita pernah dengar ada seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau buta. Pada satu saat datang kepada Rasulullah. Kebetulan Rasulullah sedang mempunyai tamu para pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian Rasulullah waktu itu diberi wahyu abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Allah menyuruh Nabi juga untuk mendidik siapa? Abdullah bin Ummi Maktum meskipun beliau buta. Artinya dalam pendidikan Islam kita tidak membeda-bedakan, semuanya penting. Orang yang cacat juga penting, orang yang dari desa juga penting, orang yang kaya, yang miskin, tidak ada pembedaan. Itu dalam prinsip pendidikan Islam. Dan yang terakhir, prinsip pendidikan Islam adalah lifelong education. Lifelong itu apa? Artinya belajar sepanjang hayat. Hadisnya jelas, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kalian, tolabul ilmi kalian minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan sampai liang lahat. Sekarang banyak orang merasa apa? Merasa saya sudah tua, nggak bisa lagi belajar. Padahal dalam Islam, coba sahabat zaman dulu, ada orang sahabat yang umurnya 60 tahun baru menjadi seorang sahabat. Tetapi 60 tahun itu bisa menghafal Quran. Artinya apa? Sebetulnya belajar itu tidak terbatas dengan umur. Ada kritik saya tentang ada istilah pembuatan kurikulum vitae. Di situ ada kata-kata riwayat pendidikan, ya kan? Riwayat pendidikan di situ yang ditulis apa? 1 SD atau TK di mana, SD di mana, SMP sampai perguruan tinggi. Nah kalau begitu berarti sebelum TK dia nggak dididik. Dia tidak mendapat pendidikan kalau riwayat pendidikannya hanya dari TK. Atau sebaliknya, setelah S1, setelah S2, setelah S3 berarti nggak dapat pendidikan lagi. Padahal kita tahu bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Pendidikan itu bukan hanya di lembaga pendidikan, tapi pendidikan itu di rumah itu justru asas dalam Islam. Pendidikan orang tua, pendidikan ayah, pendidikan ibu, ya, ibu sebagai the mother tongue. Bahasa pertama anak itu ibu. Yang dilihat oleh anak itu adalah orang tua, itu yang pertama. Dan itulah pendidikan karakter sesungguhnya, ya, dari keluarga. Kemudian juga di masyarakat itu penting. Sudah dididik di lembaga pendidikan yang baik, di masyarakatnya kacau. Masyarakatnya sudah terdampak judi online, ya kan? Dia anggap judi online itu adalah sesuatu yang baik karena semua orang di kampung itu melakukan judi online. Akhirnya apa yang dia dapatkan di sekolah tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seolah-olah ada gap yang jauh antara ilmu dan amal. Ada gap yang jauh antara yang dia dapatkan secara teori dan praktek di lapangan. Karena nggak ada contoh.
Ya, di masyarakat orang mabuk-mabukan biasa, dia dapat di sekolah itu haram. Tapi ketika di masyarakat semua kawannya mabuk-mabukan, maka dia akan merasakan bahwa oh, teori pendidikan yang ada di sekolah itu berarti tidak ada hubungannya dengan praktek kehidupan sehari-hari. Nah, inilah 5 prinsip pendidikan Islam yang secara filosofi harus kita pahami. Karena itulah perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan yang lainnya. Bahwa pendidikan dalam Islam itu menaungi segalanya secara holistik dan integratif, inklusif, dan juga lifelong education. Saya berharap mungkin di antara kalian ada yang bertanya tentang 5 prinsip ini, ada sesuatu yang kurang pas mungkin. Bisa silahkan kalau tadi dari sebelah sini, atau ada juga silahkan kalau ada yang bertanya bisa acungkan tangan. Nah. Oke, saya oh ya, silakan. Silakan. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Perbedaan antara holistic education, holistik dengan inklusif. Holistik itu dari sisi bagaimana semua peserta didik itu mempunyai potensi-potensi dan bakat-bakat yang sebetulnya harus kita sentuh. Ya, karena ada orang, karena gini, setiap potensi manusia itu punya makanannya masing-masing. Kita tahu dalam Islam itu ada dalam anatomi manusia, ya. Satu selain daripada fisik juga ada akal, juga ada mental, ya kan, juga ada ruh, ya. Secara fisik makanannya adalah apa? Nasi. Secara fisik makanannya adalah apa? Olahraga. Tapi secara akal makanannya ilmu. Secara mental makanannya kegiatan, bersosialisasi, interaksi, ya. Secara ruh makanannya apa? Ibadah, sholat, zikir. Nah, jadi semua punya makanannya masing-masing. Itu dari sisi holistik. Artinya harus kita sentuh semua dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 5 hal tadi, ya, intelektual, fisikal, emosional, sosial, dan spiritual. Sedangkan inklusif artinya adalah bahwa pendidikan di dalam Islam itu untuk semuanya, ya, untuk semua individu, tidak terkecuali. Tidak ada orang dilarang sekolah misalkan, ya. Ada beberapa kejadian di beberapa tempat, ya, di mana ada dibolehkan zaman dulu ras itu penting, terutama di barat, ya. Makanya sekarang ada istilah rasisme. Ya, orang berkulit putih boleh belajar, orang berkulit hitam dilarang belajar. Nah, dalam Islam tidak ada pembedaan, bahkan kata Rasulullah tidak ada beda antara orang Arab dan orang Ajam. Orang Arab non Arab sama saja, yang membedakan ada ketakwaannya. Itu saya kira jawaban daripada perbedaan antara holistik dan inklusif. Baik, kemudian saya ingin menanyakan kembali dari hal prinsip-prinsip pendidikan Islam ini secara filosofi, ada 5 hal. Silahkan disebutkan 5 hal itu apa saja. Oke. Yang dimaksud dengan lifelong education itu apa? Jadi memang untuk ilmu itu tidak ada batasannya. Ya, bagus. Saya sangat senang sekali semuanya bisa mengerti, ya, paham jelas semuanya, ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan dan pemahaman, setelah itu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lihat ini semuanya lengkap, ya. Insya Allah mudah-mudahan kalian semua menjadi pejuang-pejuang, ya, bukan hanya menjadi seorang penuntut ilmu, menjadi juga seorang pendidik yang alimah solehah. Terima kasih, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pembahasan saya tentang materi filsafat pendidikan Islam dalam tema prinsip-prinsip pendidikan Islam. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.